Surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 37. Itu ada ayat yang sangat keren. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Siapa yang berteriak ini? Siapa yang berteriak sini? Penghuni neraka. Baca pelan-pelan. Dan mereka berteriak dalam neraka. Siapa mereka? Ya penghuni neraka, berteriaknya di neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh? Sudah. Tapi amal soleh yang dia kerjakan baru persepsi dia, gak mikir. Cuman ngikutin kebanyakan orang, malah memasukkan dia ke neraka. Maka dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini, aku ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda. Sudah mengerjakan? Sudah. Malah membuat dia tinggal dalam neraka. Data mikir. Makanya jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah, perhatikan saya, lihat jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang yang berpikir, malah Allah bilang, maneh teh asup kana neraka teh, da teu mikir. Batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kieu, kumaha ceuk batur. Maka di Quran dikatakan, wa may yatabi'u aksarohum illa dhanna inna dhanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia, kasiro 95% ke atas, mengikuti sesuatu hanya ikut-ikutan. Sesungguhnya mereka yang ikut-ikutan itu pakai zon. Zon itu sakwa sangka. Bukanlah suatu kebenaran. Itu hanya pembenaran dirinya sendiri. Punten, mohon maaf. Suka sholat kan kalian? Sekaligus juga suka marah kan? Suka kesal kan? Suka menyalahkan keadaan kan? Suka. Suka menolak semua yang terjadi kan? Suka pasea kan? Suka. Suka iri kan? Dengki. Lengkap ya. Padahal sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah nanya nggak? Kenapa kok saya suka sholat tapi masih seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya? Nggak mikir. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan ayat ini keren banget. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Jadi baru dia itu sadar, ternyata amal soleh yang selama ini dia kerjakan itu hanya persepsi dia. Contoh, mohon maaf, mungkin kita sering membaca Al-Quran, tapi kan pesannya tidak sampai. Hanya membaca yang kita tidak mengerti. Dan kita mengatakan seakan-akan kita sudah soleh. Padahal pesannya juga belum nyampe. Karena kita tidak pernah mengaji. Judulnya aja pengajian. Kan isinya pengawasan. Betul? Iya. Judulnya pengajian, tapi nggak ada kajiannya. Ngawas we teras. Ari mengkaji mah berarti memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkatan mensintesa. Ini mau diapakan barangnya? Bismillahirrahmanirrahim gimana prakteknya dalam hidup itu mensintesa namanya. Nah itu diperlukan keterampilan berpikir. Itulah pentingnya kita berpikir. Maka kata Nabi berpikir adalah awal kebaikan. Ini yang hebat tuh jawaban Allah di sini. Coba renungkan kalimatnya. Ketika diminta dikeluarkan dari neraka, apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Mikir atuh cek Allah teh ari mana teh ka mana wae. Gitu. Bahkan yang kedua jawaban Allah, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Ini kan lucu. Pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Ya kan? Makanya nerakanya itu pasti sekarang. Rek irang ngomeanana atau nerakana jaga mah. Makanya di Quran jelas, fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi oleh karena itu maka Allah untuk menyelesaikan pertanyaan orang ini disuruh mikir. Hebat gak? Ketemu ya?
Nah, kenapa saya bisa menjelaskan begini pada kalian? Kenapa? Karena saya mikir. Jadi sebelum saya sampaikan, saya mikir heula. Jadi keren kan? Coba pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini, aku akan menjalankan amal soleh yang berbeda dengan yang aku sudah lakukan. Karena amal soleh yang dulu cuma persepsiku dan membuat aku masuk ke dalam neraka. Paham? Kata Allah, sok atuti ayeuna maneh teh mikir. Dengan berpikir maka dia akan menemukan amal soleh yang baru. Oh, geningan amal soleh teh beda. Cek Quran mah lain cek urang. Ketemu jawabannya di Quran surat Al-Kahf ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, berarti amal soleh itu berarti cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Pantas saya masuk neraka karena saya nggak tahu cara jumpanya. Saya pikir amal soleh itu ngasih sumbangan. Saya pikir amal soleh itu ya ngasih uang sama orang miskin. Itu namanya amalun hasanah, amal kebajikan. Sedangkan amal soleh itu khas di Quran. Makanya orang yang sudah mendapatkan amal soleh disebutnya juga solihin, orang yang dapat nikmat. Masuk akal? Kenapa masuk akal? Karena mikir. Saya sampaikan kajian ini setelah saya analisis sampai tingkatan sintesa saya kalau mikir. Maaf ya. Jadi saya itu sudah belajar yang namanya ilmu pengembangan keterampilan berpikir. Saya kalau mengembangkan keterampilan berpikir dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai saya mensintesa. Jadi itu adalah hierarki berpikir. Saya kebiasaan setiap hari begitu. Jadi kalau saya punya pengetahuan disintesa dulu di sini. Makanya saya kalau ngajar di kelas, ngajar fisika, misalkan ngajar mata kuliah listrik, mekanik, apapun, magnet, saya tidak pernah baca buah buku. Saya tidak pernah bawa buku. Rumus-rumus itu sudah keluar aja dari otak saya karena semua sudah disintesa. Di sini disintesa. Bukan sekedar dipahami, tetapi sudah dianalisis. Bahkan sudah saya praktekkan di laboratorium. Jadi kalau saya mengatakan pada mahasiswa, anak-anak, kalau saya mengalirkan listrik pada suatu kabel, maka di sekitar kabel itu akan ada medan magnet. Saya buktikan, saya simpan jarum kompas di bawahnya, maka jarum kompas menyimpang di bawah arus listrik. Bagaimana saya tidak bisa menjelaskan? Itu sudah menjadi karakter saya. Kalau saya menjelaskan, sebetulnya cara menghasilkan listrik gampang. Kumparan diputar aja dalam medan magnet. Saya bikin prototipenya. Kumparan diputar dalam medan magnet permanen. Maka dia akan terjadi yang namanya gegel induksi. Disebut namanya hukum Faraday. Saya sudah mengalami hukum Faraday. Bukan menceritakan Faraday. Saya sudah mengalami sendiri hukum Faraday-nya. Bahwa GGL itu dihasilkan oleh perubahan fluks medan magnet. Saya uraikan rumus-rumusnya. Kadang-kadang masuk katanya sama saya, kok Bapak tuh bisa hafal semua rumus? Dikiranya saya menghafal. Padahal saya mensintesa. Nah, kalau pengetahuan sudah sampai pada tingkatan sintesis, itu baru pengetahuan itu sudah milik kita. Apapun. Jadi oleh itu maka Quran pun disintesis, disintesa di sini. Disintesa dulu sebelum disampaikan pada orang lain itu dilihat dulu tali temalinya. Makanya ayat ini keren nggak? Keren kalau dijelaskan. Makanya mintanya dikeluarkan dari neraka. Tapi Allah bilang, kamu akan keluar dari neraka, kira-kira begitu, kalau kamu bisa mengubah persepsimu terhadap amal soleh yang kamu persepsikan. Dan kamu akan menemukan amal soleh yang baru kalau kamu mulai berpikir. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Allah. Aku akan datangkan kepada kamu seseorang yang akan memberikan peringatan kepadamu. Keren sekali. Solusi bukan itu? Jadi ternyata di Quran itu setiap pertanyaan ada solusinya. Cuman karena kita kelamaan memberi waktu untuk membaca, tidak menggunakan ini, malas berpikir, akibatnya ayat yang begini luar biasa ini tidak kita sintesa. Artinya tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Coba sekarang kalau diurai seperti ini, oh berarti mulai sekarang saya harus pertanyakan semuanya. Betul nggak? Saya harus pertanyakan semuanya. Coba
Pertanyakan nggak apa-apa. Kenapa kalau habis sholat istighfar 3 kali? Pernah nanya? Kalau saya nanya, maka saya ketemu jawabannya. Itu saya ketemu jawaban itu hampir 11 tahun. Kenapa habis istighfar? Habis sholat istighfarnya 3 kali. Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 2 kali? Kenapa 3? Oh, saya 11 tahun ketemu itu. Karena ternyata dosa manusia yang paling besar itu 3. Apa dosa manusia yang paling besar? 1, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu dia sok tahu dan tidak mau diberitahu. Kita kan pernah di level itu. Yang kedua, kita mungkin saja sudah jadi orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Tetapi setelah diberitahu, mungkin saja kita menyelewengkan yang kita tahu. Makanya manusia kan cuma 3 golongan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sesat. Itu yang harus kita ampunkan, harus kita istighfari. Dan orang yang sudah dapat nikmat pun bisa jadi dia meninggalkan. Makanya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, hai orang-orang yang sudah berjalan menuju Tuhan, ingat nikmat yang aku sudah berikan kepada kamu. Aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu cuma 1 kelompok, namanya Bani Israel. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya kelompok Bani Israel. Silahkan buktikan di Quran. Keren. Saya tidak berbicara Israel, saya yang di sana. Mereka tuh meminjam sebetulnya nama itu dari Al-Quran. Karena tahu nama ini di Quran diunggulkan, dipinjam nama itu. Jadi kenapa istighfar 3 kali? Cari, mikir lagi. Kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila saat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Ini keren sekali ayat ini. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila tiba saatnya, mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap pertemuan dengan Tuhan itu. Lihat saya semuanya. Kita kuliah. Tiba-tiba dosen ngasih ujian. Yang kita sesali ujiannya atau tidak belajarnya? Bukan ujian yang disesali, tidak belajarnya. Duh, nyesel deh, saya nggak belajar dulu, tiba-tiba sekarang harus ujian. Begitu dibutuhkan, baru kita nyesel. Itu sa'ah namanya. Bagtatan, tiba-tiba. Bagtatan itu tiba-tiba. Begitu mati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Duh, nyesel. Kenapa ya saya dari dulu tidak cari ilmu untuk belajar mati sebelum mati. Saat kematian datang, poek, mongkleng, buta rajin, gelap gulita, bingung mau pulang kemana. Maka dia menyesal. Rugi saya. Mau nggak masuk kelompok ini? Sok atuh. Badai irhadei, dah hidup mah di sini saat ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, sombonglah orang yang mengatakan bahwa besok masih ada waktu. Hidup di sini saat ini sekarang. Isukan macantang tu, komo nu ngesebel mah sejarah hungkul. Tiasa diulangi kurang. Jadi para sahabat, di Quran surat Al-Imran ada kata-kata yang sangat indah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, seraya mereka memikirkan
penciptaan langit dan bumi sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka fakina azabannar. Tidak mungkin kalimat ini datang tiba-tiba kalau nggak mikir. Coba lihat saya semua, kalian sedang bercermin, lihat wajah, lihat aja. Allah menciptakan mata dengan segala kelengkapannya, dikasih bulu mata, dikasih alis, dipikirkan di situ. Baru akan terucap kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hada batilan. Kalau sudah tahu gunanya. Sekarang kan belum tahu gunanya. Kenapa telinga begini? Kenapa ada anak telinga? Sampai sekarang nggak tahu gunanya. Mau gimana mengatakan Rabbana ma khalaqta hada? Kata-katanya jadi basa-basi. Semua yang basa-basi ujungnya pasti basi. Kata-kata Rabbana ma khalaqta hada itu lahir secara otomatis dari sebuah perenungan. Karena kalian merenung, maka Nabi mengatakan berpikir sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Pernah dengar hadis itu? Tapi malah kita memperbanyak sholat, nggak mikir. Akibatnya sholatnya nggak pakai ilmu. Jadi sholatnya cuman sekedar menggugurkan kewajiban, atau paling juga kalau sholat karena sedang banyak masalah. Tahajud dilakukan karena sedang banyak masalah. Insya Allah masalahnya tambah banyak. Itu namanya like attracts like. Itu ya, yang serupa menarik yang serupa. Maka kata Allah, kamu itu kalau nggak ada masalah nggak tahajud. Baru tahajud kalau ada masalah. Maka kata Allah, aku perbanyak masalahnya biar tetap tahajud. Itu namanya like attracts like, itu hukum tarik menarik. Kan gitu, kalian tuh baru sholat duha kalau lagi rezeki seret. Makanya makin sering duha makin seret rezekinya. Kalau mau duha, duha saja, jangan dikaitkan dengan rezeki. Kalau mau tahajud, tahajud saja, itu namanya ikhlas. Biar Allah yang ngasih hadiah. Jangan mengaitkan kebaikanmu dengan muatan-muatan yang ada dalam dirimu sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena Allah berbuat baik pada kamu bukan karena kebaikanmu, tapi karena cinta kasih Allah yang luar biasa. Itulah ibadah di tingkat mahabbah. Orang yang ibadah tingkat mahabbah sudah tidak butuh pahala, sudah tidak takut dengan neraka. Beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Paham sampai situ? Jadi mulai sekarang sudah mengerti yang menyebabkan setiap manusia menderita, celaka, masuk ke dalam neraka gara-gara tidak mau berpikir. Oleh karena itu, mari kita gunakan fasilitas yang luar biasa dari Allah itu supaya kita mulai membiasakan berpikir. Karena berpikir adalah awal kebaikan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.